Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas cara faktorisasi fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki variabel pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Sudah saya katakan tadi bahwa fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki pangkat tertinggi 2. Di sini pangkat tertingginya adalah 2. Nah, dari bentuk ini kita bisa menghasilkan dua bentuk persamaan kuadrat yang lain, yaitu yang pertama x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana di sini nilai a itu sama dengan 1. Nah, bentuk yang lainnya itu adalah yang tadi di atas, itu adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan nilai a itu adalah tidak sama dengan 1 dan a tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa memperoleh dua bentuk persamaan kuadrat, di mana masing-masing nilai a-nya adalah 1 dan bukan 1 atau tidak sama dengan 1. Nah, untuk mencari faktor atau akar dari persamaan kuadrat tersebut, kita bisa menggunakan cara faktorisasi. Di sini saya lebih menekankan kepada faktorisasi karena untuk faktorisasi ini akan dipakai pada materi fungsi aljabar. Nah, perhatikan dari dua bentuk persamaan kuadrat ini itu memiliki ketentuan untuk menentukan nilai faktor dari fungsi tersebut. Jika a sama dengan 1, maka persamaan kuadrat tersebut kita bisa merubahnya menjadi bentuk x tambah p dikali x ditambah q sama dengan 0. Sedangkan jika nilai a lebih dari 1 atau kurang atau tidak sama dengan 1, bisa lebih dari 1 atau kurang dari 1, maka dia bisa kita ubah menjadi bentuk 1 per a kali ax tambah p dikali ax tambah q sama dengan 0. Atau bisa juga kita merubahnya menjadi dalam kurung mx ditambah r dikali nx ditambah s sama dengan 0. Nah, perhatikan saya akan membahas yang bagian pertama terlebih dahulu, yaitu bentuk x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita akan memfaktorkannya atau mencari faktorisasi. Tadi sudah dikatakan, kita tinggal merubahnya menjadi bentuk x tambah p dikali x tambah q sama dengan 0. Perhatikan, di sini ada p dan q. Nah, p dan q ini adalah suatu bilangan, di mana ketika p ditambah dengan q itu menghasilkan nilai c. Menghasilkan nilai b. Sedangkan p dikali dengan q itu menghasilkan nilai c.
Jadi, di sini kita harus pandai-pandai mencari nilai P dan Q. P tambah Q menghasilkan B, P kali Q menghasilkan C. Saya ambil contoh, misalkan ada persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Perhatikan di sini, X pangkat 2 tambah 5X tambah 6. Nah, di sini perhatikan nilai A-nya dia sama dengan 1. Di sini 1 tidak ditulis, tetapi di sini ada angka 1. Berarti ini adalah mengacu kepada bentuk yang pertama. Maka untuk mencari akar-akarnya atau memfaktorkannya, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Kita tinggal cari nilai P dan nilai Q-nya. Sesuai ketentuan tadi, P tambah Q itu adalah B, P kali Q itu adalah C. Maka ketentuannya P ditambah Q ini adalah B. B-nya yang mana? B-nya adalah yang 5. Maka P tambah Q itu 5. Lalu P dikali dengan Q itu adalah C. C-nya yang mana? C-nya adalah yang positif 6. Nah, kita mencari dua bilangan ini, P dan Q. Ketika ditambah 5, ketika dikali 6. Nah, kita harus bisa memikirkan dua angka tersebut. Oh, ternyata nilai P dan Q-nya itu adalah 3 dan 2. Perhatikan angka 3 dan 2. Ketika kita menambahkannya, dia menjadi 5. Ketika kita mengalinya, dia menjadi 6. Maka nilai P dan Q-nya itu adalah 3 dan 2. Sehingga diperoleh X ditambah P-nya misalkan 3 dan Q-nya adalah 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah cara faktorisasi. Kita mendapatkan dua faktor dari X pangkat 2 tambah 5X tambah 6. Jadi, untuk bentuk persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1, caranya ini mudah. Kita tinggal mencari nilai P dan Q. Ingat ya, kata kuncinya adalah P ditambah Q itu menghasilkan B. P tambah Q menghasilkan B, dan P kali Q menghasilkan C. Ingat, ini adalah rumus yang penting ya untuk memperoleh faktorisasinya atau untuk cara memfaktorkannya. Nah, seperti itu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dengan nilai A tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.